Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, bab pertama pembelajaran ke-7, yaitu tentang mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, jadi nanti caranya adalah dapat dilakukan dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi nanti penyebutnya dibuat ini ya, pilihannya bisa dijadikan 10, bisa dijadikan 100, atau dijadikan 1000. Jadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara nanti dikalikan. Jadi kalau misalkan pembilangnya, jadi pembilang sama penyebutnya nanti dikalikan dengan bilangan yang sama supaya penyebutnya nanti bisa menjadi 10, 100, atau 1000. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah, jadi nanti jika penyebutnya adalah 10, jadi jika 1/10 atau penyebutnya 10, maka nanti satu angka di belakang koma. Jadinya adalah 0,1. Jadi di sini di belakangnya koma itu terdapat satu angka. Kemudian jika penyebutnya adalah 100 atau per 100, maka dua angka di belakang koma. Jadinya nanti 0,01. Jadi di sini di belakangnya koma ada dua angka. Kemudian jika per 1000 atau penyebutnya dijadikan 1000, maka tiga angka di belakang koma. Jadi contohnya adalah 0,001. Jadi di sini tiga angka di belakang koma. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian ketika kita mau mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000, maka yang harus kalian pahami adalah faktor bilangan dari 10, 100, dan 1000 ini. Jadi di sini Pak Dwi tuliskan ya, perkalian 10 itu berapa saja, yaitu 1 kali 10, 2 kali 5. Kemudian untuk perkalian 100, jadi perkalian yang nilainya 100, yang hasilnya 100 itu ada 1 kali 100, kemudian 2 kali 50, kemudian 4 kali 25, kemudian 5 dikali 20, dan 10 kali 10. Kemudian untuk perkalian yang hasilnya 1000 itu adalah 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 kali 200, 8 kali 125, kemudian 10 kali 100, kemudian 20 dikali 50, dan terakhir 25 kali 40. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti supaya mempermudah kalian dalam nanti menjadikan penyebutnya yaitu 10, 100, atau 1000. Jadi tinggal lihat di sini. Kalau dijadikan 1000, oh perlu dikalikan berapa? Misalkan gitu. Jadi bisa dilihat di tabel ini. Misalkan mau dijadikan 100, berarti perlu dikali berapa? Bisa dilihat di tabel ini. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh yang Pak Dwi berikan. Yang pertama, ubahlah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi caranya perhatikan di sini ya. Pecahannya adalah 3/4. Nah, tadi caranya untuk mengubah ke dalam bentuk desimal, maka penyebutnya harus dibuat menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, sekarang penyebutnya di sini 4. Ya, penyebutnya 4. Nah, sekarang kalian lihat tabel di sini. Kalau kita jadikan 10, jelas tidak bisa ya, karena tidak ada perkalian 4 kali berapa yang nilainya 10, itu tidak ada. Sehingga yang ada adalah
kita jadikan 100. Nah, yaitu 4 dikali 25 gitu ya. Pak, boleh nggak misal dijadikan 1000, misalkan dikalikan dengan 250. Di sini kan ada ya, 4 kali 250 hasilnya 1000. Boleh ya, boleh saja. Tapi di sini Pak Dwi memberikan contoh ambil yang kecil aja. Jadi nanti supaya ketika kalian mengalihkan itu nanti mudah, jadi tidak terlalu kesulitan karena angkanya terlalu banyak gitu ya. Jadi Pak Dwi ambil yang 100 saja ya. Jadi penyebutnya dijadikan 100. Sehingga di sini kan 4 ya. Berarti 4 dikali berapa supaya jadi 100? Yaitu 4 dikali 25. Sehingga di sini pembilang kita kali 25, penyebut juga kita kali 25. 3 dikali 25 itu hasilnya adalah 75, kemudian 4 dikali 25 adalah 100. Kemudian ingat kembali tadi ya, jika penyebutnya 100 atau per 100, maka 2 angka di belakang koma gitu ya. Jadi 2 angka di belakang koma, berarti kita hitung 1, 2, berarti nanti komanya di sini ya, sehingga bisa kita tuliskan 0,75. Jadi 0,75. Oke, sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Ubahlah pecahan 4/5 menjadi pecahan desimal. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh nomor 1 tadi. Jadi perhatikan di sini ya, 4/5 nanti. Nah, di sini penyebutnya 5 ya, 5. Nah, bisa kita jadikan 10 ya. Kita ambil yang kecil aja, kan bisa 2 kali 5 hasilnya 10, sehingga kita kalikan 2. Jadi pembilang kali 2, penyebut juga dikali 2. Boleh nggak Pak saya jadikan 100? Boleh. Kalau mau dijadikan 100, maka nanti dikalinya dengan 20. Nanti hasilnya akan sama saja gitu ya. Di sini Pak Dwi ambil yang kecil saja, jadi saya jadikan penyebutnya 10. Sehingga kalau ini dijadikan 10, maka 5 harus dikali dengan 2. Kalau 5 dikali 2 atau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Sehingga 4 dikali 2 hasilnya adalah 8, kemudian 5 dikali 2 adalah 10. Karena di sini per 10, maka tadi ingat kalau per 10 atau penyebutnya 10, maka 1 angka di belakang koma. Sehingga di sini kita hitung 1. Berarti komanya di sini ya. Jadi hasilnya adalah 0,8. Jadi 1 angka di belakang koma. Oke, sekarang ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini Pak Dwi berikan contoh untuk yang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Kalau yang tadi adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, perhatikan di sini, ubahlah pecahan 2/3/5 menjadi pecahan desimal. Nah, untuk penyelesaiannya, nah 2/3/5 ini terlebih dahulu harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Jadi caranya kemarin 2 dikali 5 kemudian ditambah dengan 3. Jadi caranya itu ya, kemarin sudah Pak Dwi jelaskan pada pembelajaran ke-6, yaitu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi caranya tinggal kita kalikan 5 dikali 2 kemudian ditambah dengan 3. Sehingga di sini nanti kita peroleh 13/5. Penyebutnya tetap ya. Kemudian setelah itu, nah perhatikan di sini penyebutnya 5. Nah, kita jadikan berapa? Nah, bisa kita jadikan 10 ya. Kita kalikan 2. Nah, oke, di sini ada 2. Berarti penyebutnya kita kali 2, pembilangnya juga kita kali 2. 13 kita kali 2 hasilnya adalah 26. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10.
Karena di sini per 10, artinya kalau per 10 itu satu angka di belakang koma. Jadi kita hitung dari sini 1. Oke, berarti komanya di sini ya, antaranya 2 sama 6. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2,6. Oke, sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Ubahlah pecahan 1/1/20 menjadi pecahan desimal. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 20 dikali 1 kemudian ditambah 1. 20 dikali 1 itu adalah 20, kemudian 20 ditambah 1 adalah 21. Sehingga kita peroleh 21/20. Nah, sekarang perhatikan penyebutnya di sini 20. Maka kita lihat lagi pada tabel ya, 20. Nah, 20 dikali 5 bisa ya, kita jadikan 100 penyebutnya. Nah, jadi pembilang kali 5, penyebut dikali 5. 21 dikali 5 nanti hasilnya adalah 105. Kemudian 20 dikali 5 itu hasilnya 100. Sehingga kita peroleh 105/100. Karena di sini per 100, maka dua angka di belakang koma. Tinggal kita hitung berarti dari belakang ya, 1, 2. Berarti komanya terletak di antaranya 1 sama 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,05. Oke, sekarang Pak Dwi lanjutkan. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan. Jadi ini sebaliknya dari beberapa contoh yang tadi Pak Dwi berikan. Kalau yang tadi kita ubah dari pecahan menjadi desimal, nah sekarang sebaliknya. Dari desimal kita ubah menjadi bentuk pecahan. Gitu ya. Oke, perhatikan contoh pertama. Ubahlah 0,5 menjadi pecahan. Oke. Di sini tinggal kita perhatikan nanti 0,5 di sini berapa angka di belakang koma? Yaitu jadi di belakang komanya ada satu angka ya, ada satu angka di belakang koma. Sehingga karena ini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Ingat ya. Jadi kalau satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000, gitu ya. Sehingga di sini nanti bisa kita tuliskan 5/10. Jadi 5-nya dari sini ya, karena di sini angkanya 5. Jadi 5/10. 10-nya karena satu angka di belakang koma. Kemudian setelah ini kan pecahan ini bisa kita sederhanakan ya menjadi bentuk pecahan yang lebih sederhana, yaitu dibagi berapa? Kita bagi dengan 5. Betul. Jadi pembilang kita bagi 5, penyebut juga kita bagi 5. Sehingga nanti kita peroleh 1/2. Sehingga bentuk pecahan dari pecahan desimal 0,5 adalah 1/2. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Ubahlah 0,45 menjadi bentuk pecahan. Untuk penyelesaiannya, nah, perhatikan di sini pecahan 0,45. Nah, 0,45 di sini berapa angka di belakang koma? Yaitu ada 2. Jadi di belakang komanya ada 2 angka. Sehingga karena di sini ada 2 angka, berarti nanti pernya adalah per 100. Sehingga bisa Pak Dwi tuliskan di sini nanti yaitu menjadi 45/100. Setelah itu sama seperti contoh pertama tadi, kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan caranya, berarti kita bagi berapa? Kita bagi 5. Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. Sehingga nanti kita peroleh 9/20.
Jadi bentuk pecahan dari 0,45 adalah 9/20. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi masih mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan ya. Perhatikan contoh pertama. Ini untuk nanti yang bentuk pecahan campuran ya. Oke, perhatikan contoh pertama berikut. Ubahlah 1,2 menjadi bentuk pecahan. Caranya sama seperti tadi ya. Kita lihat di sini 1,2 ini berapa angka di belakang koma. Jadi di belakang komanya itu ada berapa angka? Yaitu ada 1 angka. Karena 1 angka di belakang koma, maka ini nanti penyebutnya menjadi 10. Sehingga pernya nanti per 10 gitu ya. Karena di sini angkanya adalah angka 12, berarti nanti ya 12/10 gitu ya. 12/10. Nah, bentuk pecahan 12/10 ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya dibagi berapa? Kita bagi dengan 2. Pembilang bagi 2, penyebut dibagi 2. Sehingga 12 dibagi 2 dapat 6, 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, kemudian perhatikan di sini pembilangnya ternyata lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya kemarin gimana? Yaitu dengan dibagi ya. Jadi 6 kalau dibagi 5 dapatnya berapa, sisanya berapa. Jadi 6 kalau dibagi 5 itu dapatnya adalah 1, sisanya 1. Sehingga bisa kita peroleh 1/5. Mengingatkan kembali ya, 1 ini dari hasil pembagiannya, kemudian 1 yang atas ini dari sisanya gitu ya. Nah, jika kalian lupa cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bisa dilihat di pembelajaran Pak Dwi yang ke-6 ya. Di video pembelajaran sebelumnya sudah Pak Dwi jelaskan. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Ubahlah 1,5 menjadi pecahan. Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan di sini pecahan 1,5. Berapa angka di belakang koma di sini? Yaitu 1 ya. Jadi 1 angka di belakang koma. Sehingga karena 1 angka di belakang koma berarti pernya adalah per 10. Karena di sini angkanya adalah angka 15, berarti kita tulisnya 15/10. Kemudian tinggal kita bagi, kita sederhanakan ya. Jadi pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. Sehingga kita peroleh pecahan 3/2. Setelah itu sama seperti contoh pertama tadi, karena di sini pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya tinggal kita bagi. 3 kalau dibagi 2 dapat 1, sisanya 1. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2. Oke. Jadi bentuk desimal dari 1,5 itu adalah bentuk desimal 1,5, bentuk pecahan campuran ya dari bentuk desimal 1,5 yaitu 1/2. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kerjakan soal berikut di buku tulis kalian.
Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.